Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan. Kamis pagi ini sudah tanggal 28 Mei 2026 Bapak Ibu. Berarti tinggal 3 hari lagi kita masuki hari yang terakhir di bulan Mei. Akan memasuki bulan yang ke-6. Berarti atas rahmat anugerah Tuhan, minggu depan kita sudah menjalani selama pertengahan tahun 6 bulan di tahun 2026. Berarti selalu saya katakan makin mendekati kedatangan Tuhan. Setiap hari, hampir setiap hari saya katakan supaya kita berjaga dan berdoa dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Bukti nyata, bulan Juni tinggal berapa hari lagi. Bulan Agustus sudah berapa, tinggal 2 bulan lagi. Berarti 6 bulan lagi kita sudah masuki di akhir tahun. Bulan Desember, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Amsal Sulaiman pasal 5, 1 pasal penuh, ayat 1 sampai 23. Di situ dikatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Amin. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, bahkan pikiran kita. Bahkan sebelum kita katakan di dalam Mazmur 139 ayat 4, Tuhan Maha tahu. Di dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Oh, takut kita kepada Tuhan. Tentu mari kita selalu serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus tuntun hidup kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu Tuhan yang pimpin. Amin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba. Amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jangan ngatur diri sendiri, tapi minta pimpinan Tuhan. Dan tangan kasih-Nya menuntunku. Amin. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, harap pada Tuhan Yesus tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba. Amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Di dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, ini menjadi pegangan hidup kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkau-lah Allah yang menuntun hidupku, yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, sebab Engkau-lah Allah yang menyelamatkan aku. Amin, haleluya. Biar Roh Kudus selalu pegang hidupku. Ajarlah aku meredakan hati, cinta
kita setia dan taat kepada firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tuntunlah hidupku ya Bapa dengan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus ajar dan ingatkan aku untuk kami taat kepada firman-Mu Bapa. Pagi ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah segala dosa, segala salah dan hilafku Bapa. Terima kasih Bapa, berfirman pagi ini. Siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Sungguh kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita semua dipelihara, bisa bangun pagi untuk yang sehat, bisa beraktivitas. Apapun yang kita kerjakan selalu minta pimpinan Tuhan, supaya jangan sampai kita melangkah menurut kedagingan kita. Jangan pernah melangkah menurut egois kita. Jangan pernah melangkah menurut kedagingan kita. Tapi melangkahlah bersama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Tuhan Maha tahu. Ya, saudara, apa yang saudara rencanakan, pikiran, semua Tuhan Maha tahu. Bahkan di dalam Mazmur 139 ayat 4, sebelum kita ngomong nih, sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah Maha tahu. Ini ayatnya, saya mau baca ya. Mazmur 139. Maka pentingnya Bapak baca Alkitab, supaya dengan baca firman Tuhan kita tahu apa yang harus kita kerjakan supaya jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan. Mazmur 139 ayat yang keempat dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Amin. Dia Maha tahu. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca di dalam Amsal Sulaiman pasal yang kelima. Mari kita berurutan baca Alkitab, kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh andalkan Tuhan Yesus dan setiap langkah hidup kita. Berurutan kemarin sudah selesai. Amsal Sulaiman pasal 4, sekarang pasal 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Nasihat mengenai perjinan, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandian yang kuajarkan. Amin. Kalau bersama dengan Tuhan, ada hikmat kepandian semuanya. Ini Raja Salomo dipakai Tuhan untuk memberikan kata-kata hikmat, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Andalkan Tuhan. Raja Salomo dipakai sama Tuhan, ya. Hikmatnya luar biasa. Sampai Ratu Selatan lalu saya baca, wow, dia kagum akan hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Karena ada Tuhan. Ingat saudara, kalau hidup kita ada Tuhan, kita ada jaminan luar biasa. Ada penyertaan Tuhan. Dikatakan kedua, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan
di bibirmu memelihara pengat. Amin. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, berpegang pada hikmat Tuhan, Tuhan di atas segala-galanya, maka kita mendapatkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Ini hati-hati saudara ya. Perempuan jalang itu banyak saat ini. Banyak orang jatuh di dalam dosa. Ya, dosa zina, pergaulan-pergaulan, pacaran-pacaran sudah berbuat dosa. Hati-hati saudara ya. Jangan sampai perempuan jalang, perempuan adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya di dalam dosa. Di dalam dosa perzinahan. Hati-hati. Menjelang kedatangan Tuhan, banyak orang jatuh di dalam dosa zina, ya, percabulan, pornografi. Hati-hati, mohon maaf sudah. Mohon maaf ya. Supaya jaga kekudusan, sudah saya katakan ada 5 poin yang selalu saya ingatkan dan ini saya jalani. Yang pertama, kita punya sifat kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama. Yang nomor 1 kasih. Kedua, mari kita hidup taat. Takut akan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat hubungan vertikal, juga taat kepada hubungan horizontal. Suami istri saling taat. Kalau tidak saling taat berarti salah satu ada egois. Akan timbul perselisihan. Suami taat kepada istri, tidak pernah taat, ribut terus nanti sudah. Demikian sebaliknya, istri tidak pernah taat kepada suami, ribut terus. Dua-duanya taat, pasti ribut dan berbahaya. Dan ketika harus ada rendah hati. Ya, rendah hati, saling ngalah. Suami, istri saling rendah hati. Nomor 1 rendah hati di hadapan Tuhan. Coba kalau kita tidak pernah rendah sama orang, pasti ribut, dianggap sombong, egois. Orang egois adalah orang yang tidak pernah rendah hati. Belajar kita rendah hati, seperti Yesus juga rendah hati. Dia memberikan contoh yang sempurna. Matius 11 ayat 29. Belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Apalagi seorang hamba Tuhan, setiap kita harus ada punya sifat rendah hati. Buat apa sombong? Nggak ada guna. Ya, apa yang dicari saudara? Ya, Tuhan melawan orang sombong. Jangan pernah sombong. Mari kita rendah hati. Yang keempat, mari kita menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Setia vertikal, setia horizontal. Horizontal setia kepada suami, setia kepada istri, semua saling setia. Domba setia kepada gembala, gembala kepada setia, semua saling setia. Dan nomor 1 setia kepada Yesus. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, aku jalan dan kebenaran, terus pun sampai kepada Bapa. Jadi orang kalau hidupnya tidak ada kebenaran Tuhan, tidak bisa masuk ke surga. Tidak ada kekudusan, tidak bisa ketemu sama Tuhan. Ibrani 12:14, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi jaga 5 poin ini. Mari kita mau menjadi orang bijaksana, orang yang tahu akan Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi kemudian ia ini pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata 2. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Jelas nih. Hati-hati pergaulan, jangan sampai pergaulan merusak. 1 Korintus 15:33, jaga pergaulan saudara. Pergaulan ini akan merusak kelakuan yang baik. Ya, cari pacar juga anak-anak, hati-hati supaya tanya sama Tuhan. Ya, supaya kita tidak egois, tidak mencari pacar kedagingan, asal senang, asal jatuh cinta, semua ngawur, tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mari kita katakan hati-hati, bibir perempuan jalang, licin akan membawa kepada maut. Lihat ini, menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalan sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkan aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia. Janganlah dia menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain. Kepada orang lain. Dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dan kekayaanmu. Dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Terlambat saudara ya. Jangan sampai terlambat, hidup waktu hanya 1 kali. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu anak-anak semua. Hari ini Kamis pagi 28 Mei 2026 hanya berlangsung 1 kali. Besok sudah tanggal 29 Mei.
lusa tanggal 30, nanti hari ketiga 31 Mei. Dan kalau sudah masuk bulan Juni, tidak akan terulang bulan Mei 2026. Minggu depan sudah masuk ke bulan Juni, waktu hanya satu kali. Dan pergunakan setiap kesempatan merupakan golden opportunity. Seperti Januari 2026, 1 Januari 2026, tidak akan terulang 1 Januari 2026. Akan memasuki 1 Januari tahun yang berbeda, 2027. Waktu kesempatan hanya berlangsung satu kali. Jangan sampai kita sia-siakan setiap kesempatan. Jadikan kesempatan emas, golden opportunity. Supaya kita menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Supaya kita tidak hidup lengah, lalai. Ya, jangan hidup sembrono. Tapi dengan bijaksana mengatur waktu. Dengan hidup yang takut akan Tuhan. Ayat 12, lalu engkau akan berkata, mengaku benci kepada diri dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengerahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Lihat ini, kalau udah nyesel kemudian udah percuma, waktu tidak bisa diputar balik lagi. Ya, seperti 1 Januari 2026 tidak ada bisa terulang lagi. Waktu kemarin-kemarin sudah berlangsung. Ya, aku nyaris terjerumus ke dalam tiap petaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulamu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatikannya sandangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Dan kau senantiasa beraih karena cintai. Mari kita setia kepada istri, istri kepada suami, ya. Sesuai firman Tuhan Malaki berkata, cintai istri dari masa muda, ya. Jangan sampai kita sudah tua tidak saling mencintai. Saling mencintai, ya. Saya sudah usia 70 tahun, istri saya 62 tahun, saling mengasihi dan hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran Tuhan. Saya berpegang kepada firman Tuhan. Hidupku bagi Kristus, mati keuntunganku. Karena hidup saya berpusat kepada Kristus. Ya, diberkatilah kiranya sandangmu, diberkatilah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan kau senantiasa beraih karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau beraih akan perempuan jalang dan menekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Amin. Setiap langkah kita diatur sama Tuhan kalau kita tidak bandel. Ya, Tuhan mengatur langkah kita untuk langkah yang benar, jalan yang lurus. Tuhan sedang merancang masa depan yang penuh harapan. Tapi jangan kita keluar dari rel, dari aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Kita akan menuju maut. Amsal Sulaiman 16 ayat 25, kan banyak jalan disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Takut sama Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Lihat ini. Langkah orang, tiap kita langkah diawasi sama Tuhan. Kalau kita menyimpang dari firman Tuhan, diterkamlah iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa mau mencari siapa yang bisa ditelan. Ya, ayat 22. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia orang fasik. Karena dia ikutin suara iblis fasik. Tidak takut akan Tuhan. Tapi orang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu dengar-dengaran, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ayat 23 yang terakhir, ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar. Ia amin, ini orang fasik. Mari melalui firman Tuhan luar biasa pagi ini, jadilah orang bijak. Orang bijak adalah orang yang melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena segala jalan orang terbuka di bawah mata Tuhan. Mari kita mesrakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuntun hidupku ya Bapa. Tiap langkah demi langkah, aku tidak melangkah sendiri, melangkah bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tiap langkahku, amin, haleluya. Ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di
akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas pagi ini, berjaga dan berdoa, minta pimpinan Tuhan, karena setiap langkah kita terbuka di mata Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bersama kita memberkati kita. Amin.